Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Wahyuni Syahrir, SMM, peserta Latsar Kemendikbudristek tahun 2022, gelombang 3, angkatan 10, kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang akuntabilitas. Amanah seorang ASN menurut Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 adalah menjamin terwujudnya perilaku yang sesuai dengan core value ASN berakhlak. Dalam konteks akuntabilitas, perilaku tersebut adalah: pertama, kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kedua, kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga yaitu kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Selanjutnya itu pengertian akuntabilitas. Jadi, akuntabilitas dalam konteks ASN merupakan suatu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Selanjutnya kita akan bahas tentang poin-poin apa saja sih yang mencakup pada bagaimana kita menciptakan lingkungan akuntabel. Jadi dalam rangka untuk menciptakan lingkungan akuntabel yaitu yang pertama, kepemimpinan. Pimpinan mempromosikan lingkungan yang akuntabel dapat dilakukan dengan memberikan contoh pada orang lain, adanya komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan sehingga memberikan efek positif bagi pihak lain untuk berkomitmen pula. Yang kedua yaitu transparansi. Tujuan dari adanya transparansi adalah: pertama, mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antara kelompok internal dan eksternal. Tujuan yang kedua yaitu memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan-keputusan. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan secara keseluruhan. Poin yang ketiga yaitu integritas. Dengan adanya integritas menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Dengan adanya integritas institusi dapat memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada publik dan atau stakeholder. Poin yang selanjutnya yaitu tanggung jawab. Responsibilitas institusi dan responsibilitas perseorangan memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga bahwa ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan karena adanya tuntutan untuk bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu keadilan. Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Keadilan harus dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan organisasinya. Oleh sebab itu, ketidakadilan harus dihindari karena dapat menghancurkan kepercayaan dan kredibilitas organisasi yang mengakibatkan kinerja akan menjadi tidak optimal. Poin yang selanjutnya yaitu kepercayaan. Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini yang akan melahirkan akuntabilitas. Dengan kata lain, lingkungan akuntabilitas tidak akan lahir dari hal-hal yang tidak dapat dipercaya. Poin yang selanjutnya yaitu keseimbangan. Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan serta harapan dan kapasitas. Poin selanjutnya menciptakan lingkungan akuntabel yaitu kejelasan. Kejelasan merupakan salah satu elemen untuk menciptakan dan mempertahankan akuntabilitas. Agar individu atau kelompok dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, mereka harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan. Poin yang terakhir dari menciptakan lingkungan akuntabel yaitu adalah konsistensi. Konsistensi menjamin stabilitas penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan, prosedur, sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang tidak akuntabel akibat melemahnya komitmen dan kredibilitas anggota organisasi. Selanjutnya yaitu nilai dasar akuntabilitas. Kegiatan yang pertama yaitu rapat distribusi mata kuliah. Output yang dihasilkan yaitu dokumen plotting mata kuliah. Nilai akuntabel yang terkait yaitu transparansi, keadilan, kejelasan. Stakeholder yang terlibat yaitu dosen pengampu mata kuliah. Kemudian rapat persiapan semester atau tahun ajaran baru.
Output yang dihasilkan yaitu jadwal kuliah, dokumen tindak lanjut, evaluasi dosen oleh mahasiswa. Nilai akuntabel yang terkait yaitu transparansi, integritas, tanggung jawab, dan stakeholder yang terkait yaitu dosen pengampu mata kuliah. Selanjutnya itu kegiatan rapat monitoring dan evaluasi tengah semester. Jadi nanti setelah dilakukan rapat monitoring dan evaluasi tengah semester akan menghasilkan surat edaran kepada dosen yang belum mengisi absen perkuliahan. Hal ini sebagai dalam rangka untuk monitoring dan evaluasi tengah semester. Nilai akuntabel yang terkait yaitu transparansi, integritas, tanggung jawab. Stakeholdernya di sini yaitu adalah dosen pengampu mata kuliah. Kemudian yaitu rapat persiapan ujian akhir semester. Rapat ini dilakukan untuk menyusun jadwal final dan kemudian untuk mengetahui seberapa besar dosen-dosen yang telah menyelesaikan kelasnya atau mata kuliah yang diampu seperti itu. Yaitu nilai akuntabel yang terkait yaitu transparansi, integritas, tanggung jawab. Stakeholdernya yaitu dosen pengampu mata kuliah. Kegiatan selanjutnya itu rapat penyusunan borang, akreditasi, dan LED. Jadi ini merupakan dalam rangka untuk menghasilkan suatu akreditasi yang lebih baik daripada sebelumnya. Oleh karena itu dibutuhkan rapat persiapan penyusunan borang, akreditasi, dan LED. Output yang dihasilkan yaitu LKPS, LED, dan dokumen pendukung akreditasi. Nilai akuntabelnya di sini itu adalah tanggung jawab dan konsistensi. Stakeholder yang terlibat yaitu dosen, tendik, dan mahasiswa. Selanjutnya itu rapat kerja tahunan. Rapat kerja tahunan ini akan menghasilkan yaitu program-program kerja yang akan dilakukan untuk di periode selanjutnya. Nilai akuntabelnya di sini adalah integritas, kepemimpinan, dan transparansi. Stakeholder yang terkait yaitu seluruh sivitas akademika. Nilai dasar akuntabilitas yang berikutnya yaitu kegiatan monitoring dan evaluasi standar mutu. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa apakah mutu yang telah ditetapkan telah diimplementasikan dan telah dijalankan secara konsisten. Adapun output yang dihasilkan yaitu laporan MONEF, laporan rencana tindak lanjut manajemen, dan laporan hasil rencana tindak lanjut manajemen. Nilai akuntabelnya yaitu transparansi, integritas, tanggung jawab, kejelasan, konsistensi. Stakeholder yang terkait yaitu dosen dan tendik. Selanjutnya itu kegiatan evaluasi dosen oleh mahasiswa. Jadi setelah memasuki semester akhir, sebelum memasuki tahun ajaran baru akan disebar suatu kuesioner bagi mahasiswa untuk menilai bagaimana kinerja dosen. Kemudian hasil yang dihasilkan atau outputnya itu laporan EDOM dan dokumen atau laporan dari tindak lanjut EDOM. Adapun nilai akuntabelnya itu transparansi, integritas, tanggung jawab, kejelasan, dan konsistensi. Stakeholdernya itu dosen dan mahasiswa. Selanjutnya itu rapat penyusunan dan review RPS. Output atau yang dihasilkan yaitu adalah RPS, nilai akuntabelnya itu adalah tanggung jawab, stakeholdernya adalah dosen. Kemudian rapat penyusunan kurikulum dan FGD kurikulum. Output yang dihasilkan yaitu dokumen kurikulum, nilai akuntabelnya yaitu integritas, tanggung jawab, kejelasan, konsistensi, dan stakeholder yang terkait yaitu sivitas akademika. Seperti halnya juga dengan kegiatan rapat penyusunan visi misi, tujuan dan sasaran, dan rapat FGD. Output yang dihasilkan yaitu adalah dokumen visi misi, tujuan, dan sasaran. Nilai akuntabelnya yang terkait yaitu kepemimpinan, transparansi, tanggung jawab, kejelasan. Stakeholdernya yaitu sivitas akademika. FGD dan sosialisasi standar mutu dan prosedur baku operasional. Output yang dihasilkan adalah dokumen PBO. Nilai akuntabel yang terkait yaitu transparansi, integritas, tanggung jawab, kejelasan, dan konsistensi. Stakeholdernya adalah dosen, tendik, dan mahasiswa. Kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan penandatanganan MOU kerjasama dengan berbagai pihak, baik itu lingkup pemerintah maupun perusahaan-perusahaan yang ada di daerah sekitar kampus maupun yang berada di jauh dari kampus. Output atau hasil yang dihasilkan yaitu kontrak atau perjanjian kerjasama. Kemudian yaitu nilai akuntabel yang terkait yaitu kepemimpinan, tanggung jawab, kepercayaan. Stakeholder yaitu pimpinan dan stakeholder terkait. Demikian materi kali ini yaitu tentang akuntabilitas. Lebih dan kurangnya dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.